Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sekarang kalian akan belajar tentang jenis transformasi yang terakhir, yaitu dilatasi. Oke. Apa yang dimaksud dilatasi? Dilatasi adalah satu jenis transformasi yang merubah ukuran sebuah bangun. Ya. Kalau pada 3 jenis yang lalu, yaitu refleksi, translasi, dan rotasi, ukuran bangun tidak berubah alias tetap. Tapi pada dilatasi, ukuran sebuah bangun itu bisa berubah. Oke. Kemudian unsur yang menentukan dilatasi itu ada 2, yaitu titik pusat dan faktor skala. Perhatikan ya, jadi 2 unsur, titik pusat dan faktor skala. Oke. Untuk faktor skala dalam dilatasi itu biasanya ditulis dengan K kecil ya, atau K Latin, huruf K tapi huruf Latin ya. Faktor skala itu adalah faktor yang menentukan apakah suatu dilatasi itu adalah pembesaran atau pengecilan. Nah, kalau K itu nilainya lebih dari 1, contohnya K-nya itu sama dengan 2, atau 3, atau 2,5, ya, dan seterusnya, maka ini nanti akan terjadi pembesaran bangun. Tapi kalau K-nya, nilai K ini antara 0 dan 1, atau lebih dari 0 kurang dari 1, maka nanti menjadi pengecilan. Contohnya antara 0 dan 1, ya pecahan para siswa ya. Contohnya setengah, sepertiga, seperlima, 3/5, ya, 4/6, 8/9, dan sebagainya. Pokoknya yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Diingat-ingat ya. Jadi kalau lebih dari 1 pembesaran, kalau antara 0 dan 1 adalah pengecilan. Oke, supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Nah, sekarang ini ada kakakmu yang sudah kelas 9 SMP bertanya, atau temanmu ini bertanya, bagaimana sih menggambar bayangan bangun hasil dilatasi? Nah, ayo Mbak, kita ikut belajar bersama Ibu. Coba perhatikan. Nih ya, diberi contoh soal dengan bulat ya. Diketahui segitiga ABC dengan A 1,3, B 2,3, dan C 2,1. Kemudian perintahnya gambarlah segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 3. Jadi ini lebih dari 1, berarti nanti bentuk bangunnya bagaimana? Iya, bagus, bentuk bangunnya nanti menjadi besar ya. Dengan pusat dilatasi O 0,0. Oke. Disiapkan dulu bidang koordinatnya, kemudian digambar titik A 1,3 di sini, kemudian titik B 2,3 di sini, ya. Kemudian titik C adalah 2,1 di sini. Kemudian dibuat segitiganya AB, kemudian BC, dan AC dihubungkan. Kalau sudah, pusat dilatasinya ditulis notanya dengan nota merah ya di sini nanti. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarnya? Cara menggambarnya adalah kamu hubungkan titik O dengan A. Ya, dihubungkan terus dilanjutkan ke sana ya. Dihubungkan, jadi dibuat garis terus dilanjutkan di sana. Nah, nanti jatuhnya di sini A aksennya. Kok bisa di sini? Ya, dengan cara menghitung ya. Jadi jarak OA ini kalau dihitung petanya adalah 1 ke kanan, 3 ke atas ya. Berarti nanti 3 kali karena faktor skalanya 3, maka langkah 3 kali ini adalah untuk menentukan A aksen. Jadi 1 ke kanan, 3 ke atas, lagi 1 ke kanan, 3 ke atas ke sini ya. 1 ke kanan, 3 ke atas sampai 3 kali. Maka nanti jatuhnya A-nya di sini aksen ya. Sekarang yang B dengan cara yang sama. B ini OB ya. OB ini geraknya 2 ke kanan, kemudian 3 ke atas. Berarti 2 ke kanan, 3 ke atas. 2 ke kanan, 3 ke atas. Berarti nanti di sini ya. Nah, inilah B aksen. Kemudian OC. OC ini adalah 2 ke kanan, 2 ke atas. 2 ke kanan, 1 ke atas. 2 ke kanan, 1 ke atas. 2 ke kanan, 1 ke atas. Berarti C aksennya di sini ya. Jadi caranya begitu.
Kemudian dihubungkan A aksen, B aksen, B aksen, C aksen, dan A aksen, C aksen. Nah, inilah hasil dari dilatasi segitiga ABC dengan pusat 0,0, faktor skala 3 ya. Jadi 3 kali pembesarannya. Sehingga menjadi seperti ini. Perhatikan para siswa bangunnya menjadi besar karena skalanya lebih dari 1. Sekarang kita coba kalau skalanya antara 0 sampai 1 ya. Perhatikan, oh ini dulu ya. Titik sudutnya 1,3 menjadi A aksen 3,9. Perhatikan para siswa ya. Kalau faktor skalanya 3 dengan titik pusat 0,0, maka nanti 1,3 menjadi 3,9. Diapakan ini? Kamu hubungkan dengan ini, angka 3. 1, 3, ini angka 3 menjadi 3, 9. Diapakan? Iya, bagus dikali ya. Jadi 1 kali 3 jadi 3, 3 kali 3 jadi 9. Sehingga dengan kesimpulan ini, kalian bisa menyelesaikan soal dilatasi tanpa gambar ya. Ingat, kalau ada rumus itu bisa dipakai dengan soal yang tidak menggunakan gambar ya. Kemudian lanjut contoh yang skalanya itu adalah di antara 0 sampai 1. Katakanlah ini contohnya skalanya setengah ya. Segi 4PQRS dengan P min 4,6, Q min 4,8, R 4,8, dan S 4,6. Gambarlah segi 4PQRS dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala setengah dengan pusat dilatasi titik awal. Disiapkan dulu bidang koordinatnya. Ini karena bidang koordinatnya ini dibuat skala oleh Ibu yaitu 22 ya. 2, 4, 6, 8, 10 ya. Dibuat 22 supaya tidak terlalu besar gambarnya ya. Nah, sekarang lanjut. P digambar min 4,6 berarti di sini ya. Jadi ini min 4, min 6. Kemudian Q min 4,8 berarti di sini titik Q. Kemudian R 4,8 berarti di sini. Dan S 4, min 6 di sini ya. Kemudian dihubungkan PQ, QR, RS, SP dihubungkan. Kemudian titik awalnya ditulis titiknya ya, diberi noktah merah. Nah, sekarang kita kerjakan titik P dulu. Pertama, O dan P dihubungkan ya. Karena faktor skalanya setengah. Nah, ini kamu lihat. Dari O ke P, ini geraknya 2 ke kiri, ya 2 petak ya. 1, 2, kemudian 1, 2, 3. Jadi 2 ke kiri, 3 ke bawah. Berarti kalau setengahnya, kalau 2 setengahnya berapa? 1 ya, 1 ke kiri. Nah ini kalau 3 setengahnya adalah 1 setengah ya. 1 setengah, berarti nanti jatuhnya di sini. Nah inilah letak P aksen. Ya. Sekarang untuk Q, OK dihubungkan. Nah ini kan geraknya 1, 2 ke kiri, 1, 2, 3, 4 ke atas. Berarti kalau setengahnya 1 ke kiri, 2 ke atas. Berarti di sini nanti Q aksennya. Ya. Kemudian R, OR dihubungkan. OR itu adalah 2 ke kanan, 4 ke atas. Berarti nanti setengahnya menjadi 1 ke kanan, 2 ke atas. Jadi di sini. Ini adalah R aksen. Kemudian OS dihubungkan. Ini geraknya 2 ke kanan, 3 ke bawah. Berarti 1 ke kanan, 1 setengah ke bawah. Berarti di sini letak S aksen. Kemudian dihubungkan P aksen, Q aksen, Q aksen, R aksen, S aksen, dan S aksen, P aksen. Inilah hasil dari dilatasi segi 4PQRS dengan faktor skala setengah dan titik pusatnya adalah di titik awal atau titik asal 0,0. Perhatikan. Bangunnya menjadi kecil, menjadi separuhnya atau setengahnya. Karena memang skalanya setengah. Seperti ini para siswa cara mengerjakannya. Ya. Oke lanjut. Ini perhatikan koordinatnya. P min 4, min 6. Setelah didilatasi dengan faktor skala setengah menjadi min 2, min 3. Perhatikan ini.
Ya, tadi sudah dibahas, ternyata untuk memperoleh bayangan atau hasil dari dilatasi tinggal dikalikan dengan faktor skala. Ini khusus untuk pusat yang di titik awal ya. Kalau pusatnya di titik lain tidak berlaku rumus ini ya. Sehingga mencari P aksen tinggal dikalikan. Min 4 kali setengah adalah min 2, min 6 kali min 3, min 6 kali setengah adalah min 3. Ini juga min 4 kali setengah min 2, 8 dikalikan setengah 4. Yang ini juga 4 kali setengah 2, 8 kali setengah 4. Dan seterusnya ya. Dan kalau dicocokkan pada gambar ya ini harus sesuai ya itu nanti. Sekarang kesimpulannya berarti kalau X, Y kemudian didilatasi pusatnya di titik awal, faktor skalanya K, maka cara memperoleh bayangan titiknya adalah tinggal dikalikan Kx, Ky ya. Itu kesimpulan dari dilatasi di titik pusat dilatasi di titik awal dan faktor skalanya K. Kemudian bagaimana kalau dilatasinya itu bukan di titik awal, tapi di titik P atau di titik di luar O ya. Nah ini contoh soalnya ini diketahui persegi panjang KLMN, K 2,0, L 3,0, M 3,2 dan N 2,2. Tentukan koordinat bayangannya setelah didilatasi dengan pusat dilatasi titik 1,4 dan faktor skala 2. Seperti biasanya, ini karena pusatnya di P,1,4 tidak di 0,0, maka tekniknya harus digambar para siswa ya. Tidak bisa kalau tidak digambar ya, karena ini tidak ada rumusnya. Tapi kalau pusatnya 0,0 langsung aja kamu kalikan dengan faktor skala. Ya ini yang perlu dicatat. Oke, dengan teknik menggambar. Yang pertama K 2,0 di sini. Kemudian L 3,0 di sini. Kemudian 3,2 ini M-nya, ini adalah N ya. Kemudian dihubungkan sehingga membentuk persegi panjang. Kemudian seperti biasanya titik pusatnya digambar dulu yaitu 1,4. Nah, ini titik pusatnya ini ya, bukan di sini ya, di sini ya. Ini titik lain sehingga metodenya harus menggambar. Yang pertama titik K dulu. K ini kita dilatasikan. Diapakan? Iya, betul, dihubungkan dengan P. Nah, ini dihubungkan dengan P terus ke sini ya. Ini ketemu K aksennya. Karena 2 kali antara P dan K ini geraknya kan 4 ke bawah, 1 ke kanan. Lagi digerakkan 4 ke bawah, 1 ke kanan. Sehingga ke sini. Sekarang L. L ini antara P dan L itu geraknya 4 ke bawah, 2 ke kanan. Lagi 4 ke bawah, 2 ke kanan. Berarti L aksennya di sini. Ya. Sekarang M. M itu adalah 2 ke bawah, 2 ke kanan. Lagi 2 ke bawah, 2 ke kanan. Berarti M-nya di sini nanti. Ya. Kemudian N 2 ke kanan, 2 ke bawah, 1 ke kanan, 2 ke bawah, 1 ke kanan. Berarti nanti N aksennya di sini. Ya. Kemudian dihubungkan K aksen, L aksen, L aksen, M aksen, M aksen, N aksen, dan N aksen, K aksen dihubungkan. Inilah hasil dari dilatasi dengan titik pusat P. Sehingga untuk koordinat bayangannya bisa kamu tuliskan dari gambar ini. Jadi K aksen menjadi itu ya. Kemudian ini mbaknya masih bertanya, bagaimana kalau faktor skalanya bernilai negatif? Mungkin kalian juga bertanya, bagaimana ya kalau faktor skalanya bernilai negatif? Oke, coba perhatikan keterangan dari Bu Guru ini ya. Jika suatu bangun didilatasi dengan faktor skala negatif, maka bayangannya akan memiliki arah yang berlawanan dengan bangun aslinya para siswa ya. Jadi ini perhatikan arahnya berlawanan dengan bangun asli. Kalau tadi searah, sekarang berlawanan arah. Supaya lebih jelas perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga DEF dengan titik sudut 6,4, E 8,2, F 10,4. Gambarlah segitiga DEF dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala min setengah ya. Faktor skalanya adalah min setengah dan pusat dilatasinya titik awal. Pertama kamu
gambar dulu titik D 6,4 di sini ya. Kemudian titik E 8,2 di sini. Titik E 8,2, kemudian titik F 10,4 di sini. Kemudian dihubungkan ya. D, E, F dihubungkan. Nah, karena pusatnya adalah di sini, ini ditulis titiknya ya. Kemudian langkah pertama, OD ini dihubungkan. OD dihubungkan. Biasanya kalau positif kan OD terus ke sana kan ya para siswa. Tapi ini enggak. OD dihubungkan, tapi ini berlawanan nanti ini DO ini terus ke sini ya. Jadi garisnya ke sana. Nah, seperti ini. Jadi tidak ke sana lagi tapi ke bawah ya. Ini arahnya kan ke atas. Dari O ke D itu ke atas. Karena ini negatif skalanya maka O diaksen nanti ke bawah. O diaksen ke bawah ya. Jadi perhatikan ini OD ini kan 6 ke kanan kemudian 4 ke atas. Berarti nanti menjadi 3 ke kiri, 3 ke kiri, 2 ke bawah. Ibu ulangi lagi. OD itu adalah 6 ke kanan, 4 ke atas. Berarti berlawanan arah. Berarti nanti OD aksen adalah 3 ke kiri, 2 ke bawah. Sehingga menjadi min 3, min 2. Inilah di aksennya. Sekarang untuk E ya. E ini OE dihubungkan. OE itu kan berapa itu? 8 ke kanan, 2 ke atas. Berarti OE aksen menjadi bagus 4 ke kiri, 1 ke bawah. Berarti di sini nanti. Ya, paham ya? Sekarang OF. OF itu arahnya 10 ke kanan, 4 ke atas. Berarti OF aksen menjadi berapa? 5 ke kiri, 2 ke bawah. Jadi di sini nanti. Nah, selanjutnya dihubungkan D aksen, E aksen, F aksen sehingga terjadi segitiga ini. Makin kecil ya, tapi arahnya berlawanan para siswa ya. Jangan sampai tidak berlawanan. Kalau ke kanan nanti lawannya ke kiri, kalau ke atas lawannya ke bawah nanti cara melukisnya. Nah, kalau dihubungkan dengan rumus memang sesuai para siswa ya. Kalau dilatasi titik awal kan tadi rumusnya K kali X ya. Coba perhatikan ini. 6,4. 6 kali min setengah berapa? Min 3 kan ya. Kemudian 4 kali min setengah min 2. Jadinya ini min 3, min 2. Ini kalau secara rumus ya. Ini juga 8 kali min setengah min 4. 2 kali min setengah min 1. Sehingga menjadi min 4, min 1. Yang F juga demikian, 10 kali min setengah, min 5, 4 kali min setengah, min 2, menjadi min 5, min 2. Jadi antara rumus dan gambar itu harus cocok, harus sesuai. Demikian untuk yang skala negatif. Demikian para siswa, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.